Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Kota AE akan mempresentasikan terkait materi selanjutnya, yaitu adalah Urban Heritage Management and Urban Revitalization. Nah, kita ketahui sendiri Urban Heritage Management adalah manajemen terkait heritage-heritage yang ada di perkotaan. Nah, dari kelompok 3 kami terdiri dari Faiza, Hilmi, saya sendiri, Novianda, lalu Adil Bilabagi, Erica Valentina, Dratsna, Radia, dan Krisna Bayu. Dan untuk outline-nya sendiri terdiri dari urban heritage management dan urban revitalization yang dapat dilihat dari PPT berikut. Oke, selanjutnya adalah terkait urban heritage management. Menurut definisi menurut UU nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya sendiri itu berarti cagar budaya itu warisan budaya yang bersifat kebendaan seperti cagar budaya, strukturnya, situsnya, dan kawasan yang dilestarikan bisa untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan sebagainya melalui proses penetapan yang biasanya melalui adanya SK. Oke, oh sorry. Selanjutnya adalah apa itu urban heritage? Nah, urban heritage itu adalah konsep pariwisata yang memanfaatkan lingkungan binaan maupun alam dengan adanya sarana-sarana pelestari dari kekayaan kota itu sendiri. Itu dikutip dari pikiran rakyat. Nah, jumlah cagar budaya di Indonesia yang diasas pada tanggal 19 Februari 2020 ditemukan 70 benda, 1037 bangunan, 114 struktur, 333 situs, dan 25 kawasan. Nah, untuk kriteria urban heritage itu ada beberapa kriteria, yaitu dari benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki kriteria yang berbeda-beda tentunya. Nah, untuk yang benda adalah benda yang buatan manusia atau benda yang dari alam, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dengan memiliki hubungan erat dengan kebudayaan sejarah perkembangan manusia. Selanjutnya adalah bangunan, yaitu susunan binaan yang terbuat dari benda alam yang memenuhi kebutuhan ruang berdinding, tidak berdinding ataupun tidak beratap ataupun beratap. Struktur adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam yang memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan atau tidak berdinding dan beratap. Oke, selanjutnya adalah situs. Kita tahu sendiri situs adalah lokasi yang berada di darat atau air yang mengandung benda cagar budaya. Selanjutnya adalah kawasan itu adalah sekumpulan dari bisa lebih dari dua situs untuk yang letaknya berdekatan dengan memiliki ciri yang khas di situ. Nah, ini bisa dengan dilihat kriterianya untuk benda biasanya lebih dari 50 tahun, memiliki gayanya, memiliki arti khususnya, memiliki budayanya. Selanjutnya situs cagar budaya mengandung benda-benda cagar budaya, bangunannya, dan benda cagar budaya yang mengandung benda cagar budayanya, bangunannya, dan sebagainya. Lalu satuan kawasan cagar budayanya yang seperti tadi memiliki dua situs atau lebih berupa lanskap 50 tahun, memiliki pola yang masa lalu bersifat 50 tahun, memberikan pengaruh manusia, memberikan bukti bentukan lanskap, memiliki lapisan tanah, dan sebagainya. Nah, untuk perkembangan cagar budaya itu ada dua, yaitu skala ordinal dan skala interval. Skala ordinal bisa dilihat ada parameternya. Nomor satu, etiluhung kawasan lanskap, unik rancangannya, dan evolusi peradaban pertukaran lintas budaya. Lalu di skala interval ada dari peringkat kabupaten hingga nasional. Nah, ini tuh tiap tahunnya bisa berubah tergantung dari fungsinya dari cagar budayanya itu. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya adalah tentang sistem pengelolaan urban heritage. Bisa di next. Kita kembali sedikit ke belakang. Kita menjelaskan salah satu-satu, mulai dari cagar budaya itu apa, dan pengelolaan itu apa. Jadi, cagar budaya menurut UU nomor 11 tahun 2010 adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat maupun di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, ataupun kebudayaan melalui proses penetapan. Dan pengelolaan sendiri menurut Prajudi Atmosuryo, pengelolaan adalah suatu aktivitas pemanfaatan
pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, apa itu pengelolaan cagar budaya? Pengelolaan cagar budaya adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Bisa di next. Nah, pada landasan hukum sendiri tentang pengelolaan cagar budaya, sebelumnya kita memakai UU nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, di mana beberapa atau salah dua dari pasalnya itu berbunyi tentang yang pertama, pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan atau lokasi yang diduga sebagai cagar budaya. Dan yang kedua, pencarian cagar budaya atau benda yang diduga cagar budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, atau pengangkatan di darat atau di air. Dan sekarang landasan hukum yang terbaru itu menggunakan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022 tentang registrasi nasional dan pelestarian cagar budaya, di mana pada pelestarian cagar budaya mulai dari pendaftaran, pelestarian, pengelolaan, kawasan, insentif dan kompensasi, pengawasan, hingga pendanaan. Dan di PP ini diatur berbagai aspek tentang pelestarian dan lain sebagainya nanti. Bisa di next. Nah, dari tadi kita berbicara tentang sistem pengelolaan. Nah, siapakah pengelola dari semua itu sendiri? Dan pada pengelolaan cagar budaya itu terbagi menjadi 3 elemen besar, yaitu elemen yang pertama adalah pemerintah, di mana pemerintah ini mengeluarkan regulasi-regulasi, membuat badan pengelola, di mana badan pengelola itu membuat rencana, melakukan pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini juga dibagi menjadi 3 poin, yaitu pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Dan setelah melakukan pelaksanaan, dilakukanlah pengawasan. Dan pihak kedua dalam pengelolaan cagar budaya ini bisa dari swasta, di mana disebutkan pada pasal 125 pada peraturan yang sebelumnya, disebutkan bahwa pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan upaya pelestarian cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada pasal 142, ya pada pasal 142, di mana badan pengelolaan sebagaimana dimaksud oleh ayat 1 adalah menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota, dan atau masyarakat atau hukum adat. Terus di swasta sendiri, biasanya kenapa sih swasta ini harus melakukan pengelolaan? Karena setelah melakukan pengelolaan, biasanya swasta akan mendapatkan yang tadi, insentif atau dispensasi yang berupa fasilitas perpajakan, advokasi, perbantuan, dan bentuk lain-lainnya. Dan pihak ketiga yang bertanggung jawab pada pengelolaan cagar budaya ini adalah tentu masyarakat, di mana pada poin pengelola disebutkan pada pasal 145, di mana badan pengelola sebagaimana dimaksud pada pasal 142 ayat 21 huruf C dilaksanakan oleh lembaga hukum adat yang ditugaskan oleh masyarakat hukum adat untuk mengelola kawasan cagar budaya. Terus pada pengawasan disebutkan pada pasal 153, di mana berbunyi masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan pelestarian cagar budaya. Dan pada poin 3, di mana masyarakat ini terdampak, ya, di mana disebutkan bahwa pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan upaya pelestarian cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan pada subjek masyarakat ini sendiri, itu terbagi menjadi 3 pihak, yaitu yang pertama organisasi non-pemerintahan, yang kedua ada perorangan, dan yang ketiga ada akademisi. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada tentang pembiayaan pengolahan urban heritage. Oke, jadi untuk landasan hukum dari pembiayaan di sini kita menggunakan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, yang mana di sini ada dua pasal. Yang pertama berbunyi pendanaan pelestarian cagar budaya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Yang kedua, pendanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berasal dari yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara, yang kedua, anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang ketiga ada hasil pemanfaatan cagar budaya, dan yang keempat ada sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ya, berdasarkan pasal yang sudah saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa sumber pembiayaan dari cagar budaya itu sendiri terdapat 4, yaitu yang pertama dari APBN, APBD, hasil pemanfaatan sumber daya yang ada di cagar budaya itu sendiri, dan juga sumber yang lainnya. Untuk APBN sendiri, dia digunakan oleh BPCB atau Badan Pelestari Cagar Budaya Nasional. Untuk yang APBD bisa digunakan oleh dinas terkait, baik di kabupaten kota maupun di provinsi. Untuk hasil pemanfaatan digunakan dari hasil cagar budaya yang dibuka untuk umum dan mendapatkan pemasukan dari situ. Dan yang terakhir untuk sumber lainnya di sini berasal dari sponsor atau dukungan dari beberapa pihak lain yang mensupport dari adanya cagar budaya itu sendiri. Selanjutnya tentang pemberian kompensasi, disinsentif, dan juga insentif. Jadi di sini ada 3. Yang pertama, untuk kompensasi di sini dapat berupa uang tunai, bantuan, dan bantuan di sini dapat berupa bantuan tenaga maupun bantuan bahan yang diberikan untuk pembiayaan cagar budaya itu sendiri. Untuk disinsentifnya, di sini dapat berupa pengenaan membayar ganti rugi dan juga pembatasan pemanfaatan bangunan gedung untuk cagar budaya. Dan yang terakhir untuk insentif, yaitu ada perbantuan, bantuan non-dana, dan juga advokasi untuk cagar budaya itu sendiri. Ya, selanjutnya untuk cagar budaya ini memiliki dana abadi, yang mana dana abadi ini diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Pasal 49 tentang dana abadi kebudayaan, yaitu suatu pendanaan kebudayaan yang ditujukan sebagai salah satu bentuk pendanaan pemajuan kebudayaan sebagai pendamping APBN dan juga APBD yang langsung dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi dalam beberapa tahun akan digelontorkan beberapa dana, yang mana dana ini khusus untuk memfasilitasi kebudayaan-kebudayaan, salah satunya adalah cagar budaya itu sendiri. Ya, dari pemanfaatan dana abadi tadi, ini ada empat proyeksi besar yang digunakan sebagai pemanfaatan dana abadi. Yang pertama untuk perlindungan, yang mana perlindungan ini fungsinya untuk restorasi atau repatriasi dari benda-benda cagar budaya ataupun karya seni yang berupa dukungan pusat data kebudayaan milik masyarakat dan sebagainya. Untuk yang pengembangan, di sini dapat berupa laboratorium pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, inovasi sains, teknologi, engineering, dan juga hal-hal lain yang tentunya sehubungan dengan bidang kebudayaan. Yang ketiga, ada pemanfaatan yang mana berupa kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti festival, pekan kebudayaan nasional, dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk proyeksinya ada di pembinaan, yaitu untuk travel grants, untuk percepatan pertukaran sumber daya manusia, beasiswa, dan juga yang pastinya berhubungan dengan bidang kebudayaan. Oke. Dan ini adalah peran pelaku pembiayaan. Berdasarkan undang-undang yang sudah saya sebutkan di awal saya tadi, ada beberapa pihak yang terkait untuk bertugas di dalam pembiayaan. Pihak tersebut adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten dan kota. Jadi ketiga pemerintah ini mengalokasikan anggaran untuk beberapa proyeksi tadi, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan juga kompensasi dari cagar budaya untuk memperhatikan prinsip profesional. Dan juga ada dana cadangan untuk penyelamatan cagar budaya dalam keadaan darurat, seperti bencana alam atau hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga penemuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana pengelolaan cagar budaya berupa Lawang Sewu. Bisa di next. Nah, ini merupakan sistem registrasi nasional cagar budaya. Bisa dilihat bahwa Lawang Sewu itu sudah ditetapkan berdasarkan SK tingkat Menteri pada 29 Oktober tahun 2014. Bisa di next. Nah, Lawang Sewu adalah gedung yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Netherlands Indisch Spoorwegmaatschappij atau NISM. Nah, gedung Lawang Sewu ini dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.000 meter persegi yang dimulai pada tahun 1904 dan selesai pada 1907.
dijuluki Langsewu karena memiliki begitu banyak pintu serta busur-busur yang mengesankan rongga. Bisa di next. Nah, kalau bagaimana kita pengelolaan Langsewu itu berdasarkan surat keputusan Wali Kota Madia Kepala Daerah tingkat 2 Semarang nomor sekian tentang konservasi bangunan-bangunan kuno atau bersejarah di Kota Semarang. Salah satunya itu adalah Gedung Langsewu dan kawasan Kota Lama. Nah, semenjak tahun 94, kepemilikan bangunan ini diserahkan kepada PT Kereta Api Indonesia yang akibatnya bangunan ini terbengkalai hingga tahun 2000-an awal karena tidak pernah digunakan. Bisa next. Lalu renovasi secara besar-besaran itu dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia yang saat ini menjadi pengelola objek wisata Museum Lawang Sewu. Renovasi ini dimulai dari tahun 2010 dan selesai hingga tahun 2013. Pemugaran dan pemeliharaan Gedung Lawang Sewu ini dilaksanakan oleh PT KAI Kota Semarang yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Semarang dan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Pemugaran ini dilakukan dengan melalui 2 tahapan. Yang pertama, pemugaran bangunan, dan yang kedua adalah pemugaran lingkungannya. Bisa di next. Lalu, Langsewu itu dijadikan museum yang dapat dinikmati pengunjung di bawah pengelolaan PT Kereta Api Pariwisata saat ini. Nah, kesan terbengkalai dari Langsewu dan kesan angker-angker yang sebelumnya itu sudah hilang dari Langsewu dan menjadi pameran yang koleksinya itu antara lain Alkmaar, mesin Edmondson, mesin hitung, mesin tik, replika lokomotif uap, surat berharga, dan lain-lain. Langsewu ini menyajikan proses pemugaran Gedung Langsewu yang terdiri dari foto, video, dan material restorasi yang ada di sana, seperti terdapat gambar bahan bangunannya seperti batu batanya. Lalu terdapat juga perpustakaan berisikan buku-buku tentang kereta api. Next. Nah, pengelolanya ini bekerjasama dengan pemerintah Kota Semarang untuk pelatihan tour guide yang ada di objek wisata Museum Lawang Sewu. Pemilihan duta wisata Kota Semarang yaitu Denok dan Kenang yang adalah representasi anak muda di Kota Semarang dalam hal place branding. Bisa dilihat bahwa sering diadakan seperti acara-acara expo di Lawang Sewu yang menjadikan Lawang Sewu ini bukan hanya wisata pada siang hari, tapi juga menjadikan wisata di malam hari yang meninggalkan kesan angker sebelumnya itu. Lalu sekarang juga Lawang Sewu terbuka untuk menjadi tempat untuk photoshoot lengkap dengan persewaan kostum ataupun prewedding. Next. Nah, dari pengelolaan Lawang Sewu ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pengelolaan cagar budaya itu harus dilakukan oleh badan pengelola yang terdiri dari pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat termasuk kalangan perguruan tinggi. Nah, paradigma baru dalam pengelolaan cagar budaya di Indonesia adalah menggunakan integrated management system, yaitu sistem pengelolaan cagar budaya yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dari mulai proses planning, organizing, actuating, hingga controlling harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, dalam hal ini Dirjen Kebudayaan di bawah Kemdikbud, Pemprov Jawa Tengah, Pemkot Semarang, pengelola sebagai PT Kereta Api Pariwisata, serta masyarakat dalam melakukan setiap tahapan ini sendiri. Nah, dari pengelolaan Langsewu itu didapatkan bahwa perlu koordinasi lebih lanjut antara pemerintah dan pengelola untuk mengadakan kegiatan di Lawang Sewu yang menguntungkan kedua pihak dan terutama masyarakat, karena selama ini kegiatan yang ada di Lawang Sewu itu diadakan oleh pihak pengelola. Dari pihak pengelola itu menginginkan untuk pemerintah Kota Semarang itu terlibat untuk mengadakan event-event tahunan Kota Semarang di Lawang Sewu, tetapi dari pemerintah Kota Semarang sendiri mengeluhkan tingginya harga sewa di Lawang Sewu, sehingga perlu adanya koordinasi lebih lanjut antara kedua belah pihak untuk menguntungkan masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam pengadaan event-event tersebut. Lalu perlunya pelibatan akademisi dalam merawat Lawang Sewu pula untuk menjaga kelestarian keheritage-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke urban revitalization. Mungkin bisa di next. Nah, sebelum membahas tentang urban revitalization atau revitalisasi urban, tentu kita perlu tahu dulu apa itu revitalisasi. Nah, berdasarkan Permen PU nomor 18 PRTM 2010 tentang pedoman revitalisasi kawasan, revitalisasi itu adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan atau kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Jadi intinya
Dia itu adalah bagaimana caranya meningkatkan fungsi dari sebuah kawasan yang dulunya ada tapi sekarang sudah menurun atau malah hilang gitu. Mungkin bisa di next. Nah, dalam perkembangannya, revitalisasi ini seringkali dikaitkan dengan istilah peremajaan maupun rehabilitasi. Nah, apa sih hubungannya antara peremajaan, rehabilitasi, sama revitalisasi sendiri gitu ya? Nah, kita mulai dari peremajaan. Jadi, peremajaan sendiri itu adalah upaya upaya penataan ruang, perubahan fisik kawasan yang terjadi karena tuntutan kegiatan atau aktivitas ekonomi atau kekuatan sosial. Dan dia ini penataannya itu secara menyeluruh gitu. Jadi peremajaan itu adalah generalnya gitu. Nah, sementara peremajaan ini dia itu ada dua bentuk. Salah satunya ada revitalisasi, yaitu upaya peningkatan fungsi bangunan melalui peningkatan kualitas lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan karakteristik kawasan. Jadi revitalisasi ini dia lebih ke peningkatan fungsi, baik secara fisik maupun secara aktivitasnya. Sementara rehabilitasi itu dia perubahannya lebih ke arah fisik bangunannya sendiri gitu. Jadi rehabilitasi sendiri dia ada dua, ada surface rehabilitation, ada deep rehabilitation, dan yang lebih komprehensif lagi ada redevelopment, yaitu pembangunan ulang suatu kawasan gitu. Jadi bangunan-bangunan yang ada di satu kawasan tersebut itu dirubuhkan, diganti dengan bangunan-bangunan yang baru, itu namanya redevelopment. Ini bisa di next. Nah, kenapa sih suatu kawasan itu perlu diadakan revitalisasi? Nah, tadi ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu revitalisasi itu kan meningkatkan fungsi suatu kawasan, gitu ya, meningkatkan fungsi suatu kawasan yang sebelumnya itu berkurang atau bahkan hilang gitu. Nah, kenapa dia bisa berkurang ataupun hilang gitu ya? Nah, jadi semakin tua usia suatu kawasan itu kalau tidak dilakukan intervensi gitu ya, itu bakal terjadi kawasan yang tidak teratur gitu. Lalu produktivitas ekonominya juga akan menurun. Terus lingkungannya juga akan mengalami degradasi. Jadi fungsi-fungsi dari suatu kawasan itu lama-kelamaan akan menurun gitu ya. Kalau kawasan itu semakin menua, tapi tidak dilakukan intervensi. Nah, kalau sudah menurun gitu ya, apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah revitalisasi. Revitalisasi sendiri itu dilakukan oleh both intervensi pemerintah dan juga keterlibatan swasta atau masyarakat. Pemerintah sendiri itu dia perannya adalah di pembuatan rencana atau pedoman gitu ya, lalu untuk konservasi kawasan, perbaikan infrastruktur, dan juga regulasi dan evaluasi. Sementara kalau untuk swasta dan masyarakatnya sendiri itu lebih ke pengelolaan dari kawasannya itu sendiri. Mungkin bisa di next. Nah, kawasan apa sih yang perlu direvitalisasi gitu ya? Nah, jadi berdasarkan Permen PU nomor 18 yang tadi, itu ada dua ya. Ada kawasan yang vitalitasnya sudah menurun atau sudah decline gitu ya. Nah, bentuk-bentuknya itu contohnya seperti old and heritage towns gitu ya, kota-kota lama gitu ya. Lalu ada juga kawasan strategis ekonomi gitu ya. Lalu juga ada permukiman kumuh. Sementara ada juga kawasan yang vitalitasnya akan menurun atau yang sedang stagnan gitu. Jadi dia belum belum turun gitu ya. Aktivitasnya belum turun tapi dia diam di tempat gitu. Jadi kayak misal kawasan-kawasan baru gitu ya, tapi dia perkembangannya itu nggak signifikan atau ya diam di tempat, stagnan gitu. Ini bisa di next. Nah, tujuan dan sasaran revitalisasi sendiri berdasarkan Permen PU nomor 18 ini, untuk tujuannya itu adalah meningkatkan vitalitas kawasan terbangun. Vitalitas itu adalah kehidupan ya, aktivitasnya gitu ya. Melalui intervensi perkotaan yang mampu menciptakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal, terintegrasi dengan sistem kota, layak huni, berkeadilan sosial, dan berwawasan budaya dan lingkungan. Sebenarnya sasarannya sendiri itu berdasarkan Permen PU ini sebenarnya ada banyak ya. Cuma di sini saya rangkum jadi 4 ya. Yang pertama ada meningkatnya stabilitas ekonomi kawasan. Terus habis itu ada meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana lingkungan, terciptanya pelestarian aset warisan budaya perkotaan, serta membangun kesadaran dan meningkatkan kompetensi Pemda agar tidak hanya fokus membangun kawasan yang baru. Mungkin bisa di next.
Ya, baik. Selanjutnya adalah terkait tata cara pelaksanaan revitalisasi kawasan atau kota yang masih diambil berdasarkan pedoman Permen PU nomor 18 tahun 2010. Next. Jadi untuk garis besar tata cara pelaksanaan revitalisasi kawasan atau kota itu terbagi menjadi 5 tahap, mulai dari identifikasi lokasi sampai ke pemasaran. Next. Nah, untuk yang tahap pertama itu adalah identifikasi lokasi revitalisasi kawasan. Next. Untuk identifikasi lokasi revitalisasi kawasan dibagi menjadi 4 tahap lagi, yaitu menentukan kriteria lokasi, memberikan pemilihan lokasi, menentukan kelulusan atau passing grade dan potensi keberhasilan pemilihan lokasi, dan juga mengelompokkan kegiatan, kompleksitas, dan luas kawasan. Untuk menentukan kriteria lokasi itu dibagi menjadi 2 tahap. Ada tahap pertama yang mana itu penilaian terhadap variabel utama atau pokok, dan tahap kedua itu variabel tambahan. Next. Masuk ke tahap pertama untuk menentukan kriteria lokasi, yaitu yang pertama adalah penilaian untuk melihat kondisi vitalitas ekonomi dan degradasi lingkungan yang terbagi menjadi penilaian terhadap kerusakan urban heritage, penurunan produktivitas ekonomi, hingga degradasi lingkungan. Untuk parameternya dapat dilihat pada slide. Next. Selanjutnya masih untuk tahap pertama, yaitu ada penilaian lokasi. Untuk penilaian lokasi ini berdasarkan fungsi strategis kawasan terhadap variabel fungsi ekonomi, nilai jual lahan terhadap sekitarnya atau dalam radius 1 km, dan juga pencapaian kawasan dari pusat kota. Dan untuk tahap pertama yang terakhir, yaitu ada terkait penilaian komitmen Pemda berdasarkan pengelolaan yang berkelanjutan dari Pemda, sharing investasi atau kerjasama pendanaan, dan juga pengaturan regulasi dari Pemda. Next. Selanjutnya masuk ke tahap kedua yang merupakan variabel tambahan dalam pemilihan lokasi. Untuk penilaian terhadap variabel-variabel tambahan ditunjukkan untuk mengetahui keberadaan dari kawasan apakah masuk ke dalam kawasan strategis menurut UU Tata Ruang seperti PKN, PKW, PKSN. Kemudian untuk melihat kondisi kepemilikan tanah, tanah sengketa ataupun hak milik. Kemudian untuk melihat kepadatan fisik berdasarkan KDB dan KLB. Next. Nah, selanjutnya ada penilaian pemilihan lokasi. Untuk penilaian untuk memilih lokasi revitalisasi kawasan dilakukan dalam 2 tahap seperti yang tadi sudah disebutkan, tahap 1 dan tahap 2, dan masing-masing akan dibobotkan. Untuk penilaian tahap 1 memiliki bobot maksimal 85% dan penilaian tahap 2 yang tadi sudah disebutkan memiliki bobot maksimal 15%. Nah, kemudian setelah dilakukan pembobotan, maka kita dapat menentukan kelulusan dan potensi keberhasilan pemilihan dari suatu kawasan tersebut. Untuk passing grade-nya, kawasan revitalisasi dapat dikatakan lolos masuk ke passing grade apabila total jumlah nilai pada tahap 1 lebih dari sama dengan 60%, dan bila lolos passing grade, penilaian tahap 2 akan dilanjutkan untuk mendapatkan nilai akhir. Dan yang terakhir, dapat dilihat potensi keberhasilan pemilihan lokasi berdasarkan jumlah nilai pada tahap 1 dan tahap 2, dengan seperti pada di slide. Next. Setelah menentukan passing grade dan juga potensi keberhasilan, maka kita selanjutnya dalam mengelompokkan kegiatan, kompleksitas, dan luas kawasan. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam 1 tahun anggaran dikelompokkan berdasarkan tinggi rendahnya kompleksitas kawasan terpilih yang terbagi menjadi 7 kriteria seperti yang ada pada slide. Next. Dan kemudian setelah dikategorikan kompleksitasnya, maka kita dapat mengetahui kegiatan yang perlu dilakukan dalam 1 tahun anggaran, dikelompokkan berdasarkan tinggi rendahnya kompleksitas, nilai investasi, dan juga luas kawasan terpilih. Next. Baik, selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu studi pengembangan konsep dan penyusunan rencana detail pelaksanaan. Next. Dalam studi pengembangan konsep ada 7 tahapan, yaitu pertama ada studi revitalisasi, kedua rencana revitalisasi berdasarkan RTBL atau rencana tata bangunan lingkungan, ketiga master plan, keempat rancangan tapak, kelima program investasi revitalisasi, keuangan serta kelembagaan kawasan, keenam draft surat keputusan atau SK kepala daerah, dan yang terakhir ketujuh penyusunan rencana detail pelaksanaan. Next. Untuk tahapan pertama yaitu studi revitalisasi, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada persiapan yang berisi pemahaman dari latar belakang, maksud, tujuan, serta sasaran. Dalam persiapan juga terdapat rencana, jadwal kerja, pengaturan tenaga, dan peralatan kerja. Yang kedua ada kajian pendataan.
analisis dan justifikasi yang berisi kajian kebijakan, yaitu tinjauan regional dalam skenario dan isu strategis pengembangan kota dalam rencana revitalisasi kawasan. Selanjutnya ada rencana revitalisasi berdasarkan TBL yang dibagi menjadi 5, yaitu pertama ada penataan bangunan dan lingkungan yang meliputi tema revitalisasi kawasan, kedua ada peningkatan potensi ekonomi yang peka terhadap kebutuhan pasar, ketiga ada penguatan kelembagaan dan komitmen stakeholder, yaitu ada Pemda, masyarakat, dan investor. Keempat, ada pengembangan sumber pendanaan, yaitu rencana pendanaan dari stakeholder untuk investasi, operasi, dan pemeliharaan. Dan yang terakhir, kelima, ada arahan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang berisi arah konsep pengelolaan dan institusi. Next. Dan yang ketiga, ada tahap master plan revitalisasi kawasan. Yang pertama ada rencana umum, yaitu meliputi rencana kawasan pusat, pendukung, dan penyangga. Lalu ada rencana desain, akses, struktur, tata bangunan, dan sebagainya. Dan yang kedua ada panduan desain atau desain guideline yang berisi penjelasan lebih rinci dari rencana umum seperti arahan bentuk, dimensi, dan perubahan massa. Next. Untuk tahap keempat, meliputi rancangan tapak, yaitu terdapat rancangan tapak mendetail yang mengatur komposisi suatu blok lingkungan. Lalu ada draft rencana tahap 1 yang berisi nilai dari suatu kawasan, dan yang terakhir ada draft spek teknis dan RAP terhadap pendapatan program. Untuk tahap kelima ada program investasi dan rencana tindak keuangan serta kelembagaan kawasan. Yang pertama ada program investasi revitalisasi untuk kawasan dengan jangka waktu 5-7 tahun yang mempertimbangkan perbaikan sarana prasarana serta konsep keragaman kawasan. Yang kedua ada rencana tindak pengembangan keuangan kawasan, yaitu dari Pemkap atau Pemkot yang membiayai sendiri sebagian besar program investasinya dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan. Ketiga, ada rencana tindak pengembangan kelembagaan kawasan, yaitu peningkatan kemampuan atau kapasitas personil yang mengelola kawasan. Next. Untuk tahap ke-6 ada draft surat keputusan kepala daerah yang meliputi perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan kegiatan revitalisasi kawasan. Next. Dan yang tahap ke-7 ada penyusunan rencana detail pelaksanaan yang berdasarkan studi kelayakan dan program investasi revitalisasi kawasan. Penyusunan ini harus dikonsultasikan dengan Pemda, masyarakat, dan instansi terkait. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, setelah melakukan studi pengembangan konsep dan penyusunan rencana detail pelaksanaan, maka akan dilaksanakan tahap ketiga, yaitu pelaksanaan konstruksi. Untuk X, pelaksanaan konstruksi ini dilakukan berdasarkan hasil penyusunan rencana detail pelaksanaan pada tahap sebelumnya. Kegiatan ini harus dijalankan bersamaan dengan kegiatan supervisi dengan tetap melibatkan konsultan perencanaan master plan, rancangan tapak, dan atau rencana detail pelaksanaan untuk menjaga kesesuaian dengan perencanaan kualitas dan kuantitas pekerjaan fisik serta ketepatan waktu pelaksanaan. Yang mana tahap ini dibagi menjadi 3, persiapan, intervensi pemerintah, dan juga sinkronisasi pelaksanaan. Untuk tahap persiapan dapat dilakukan dengan membuat forum konsultasi publik atau sosialisasi program secara detail sesuai dengan dokumen pelaksanaan serta melakukan forum aspirasi dan komplain untuk menampung tanggapan dan komplain tertulis yang bertujuan agar seluruh kegiatan dalam master plan revitalisasi kawasan dapat terwujud dengan aman. Selanjutnya itu adalah intervensi pemerintah dalam pelaksanaan konstruksi fisik yang dapat dilakukan melalui pemberian bantuan stimulan berupa penyediaan prasarana dalam bentuk fisik. Dan yang terakhir adalah sinkronisasi pelaksanaan, yaitu dengan melakukan penyelarasan antara elemen masyarakat, swasta, dan juga pemerintah. Next. Oke, setelah melakukan 3 tahap sebelumnya, yang keempat ada tahap tata cara pengelolaan. Pengelolaan dibagi menjadi 4, yaitu struktur organisasi, lalu fungsi, tugas, dan kewenangan pemilihan, serta pengendalian pelaksanaan. Berikut adalah yang pertama. Dalam pengelolaan pertama, ada struktur organisasi pengelola kawasan. Di sini melibatkan stakeholder sebagai fasilitator dan katalisator dalam manajemen pelaksanaan rencana dan kegiatan dari revitalisasi kawasan. Dalam struktur organisasi yang pertama, ada bentuk organisasi, yaitu seperti LSM, unit tugas, dan perusahaan daerah. Yang kedua, ada unsur dalam struktur pengelola, yaitu seperti pemerintah, organisasi masyarakat atau ormas, dan tenaga ahli. Yang ketiga, ada susunan organisasi yang dimulai dari ketua, tata usaha, seksi marketing, hukum, pembangunan, dan seterusnya. Next.
Yang kedua ada fungsi, tugas, dan kewenangan. Untuk fungsi sendiri ada 6 seperti perencanaan, pengendalian pembangunan dan pemanfaatan kawasan, dan bisa yang seperti ada yang di slide. Lalu untuk tugas dan kewenangan ada 5, yaitu seperti mengelola, menata, penyediaan layanan publik, mengendalikan dan menghidupkan kawasan, dan menjadi jembatan. Next. Yang ketiga ada pembiayaan. Pembiayaan bisa berasal dari berbagai stakeholder, baik secara langsung maupun inovasi. Kegiatan yang pertama ada forum promosi dan pemasaran kawasan yang bertujuan menarik investasi. Yang kedua ada kerjasama swasta yang terkhusus untuk kawasan strategis, dan kerjasama ini menggunakan sistem Build Operate Transfer atau BOT. Dan yang terakhir ada pengembangan interaksi budaya yang diharapkan bisa memberikan multiplier effect seperti meningkatkan okupansi rate pada kawasan. Next. Yang keempat ada pengendalian pelaksanaan revitalisasi kawasan. Di sini master plan sebagai kendali pemanfaatan ruang dengan tujuan penyelarasan bangunan-bangunan di kawasan revitalisasi. Next. Dan yang tahap terakhir ada tata cara dan yang terakhir adalah tahap pemasaran. Pemasaran dibagi menjadi 2, yaitu model pendekatan revitalisasi pembangunan ekonomi. Next. Yang pertama ada model revitalisasi pembangunan ekonomi. Dalam model ini terbagi menjadi 3, yaitu penyediaan lapangan pekerjaan, menciptakan dan meningkatkan demand, serta pemasaran kawasan. Untuk penyediaan lapangan pekerjaan ada 2 alternatif, yakni memberdayakan existing bisnis dan menarik pelaku ekonomi baru ke dalam kawasan. Lalu untuk menciptakan dan meningkatkan demand bisa dengan kegiatan pemasaran produk dan kawasan. Lalu untuk pemasaran kawasan meliputi promosi, pengembangan, serta investasi bisnis. Next. Setelah model tadi, sekarang pendekatannya. Dalam pendekatan terdapat banyak variabel yang mempengaruhi, dan di sini terbagi menjadi 2, yaitu variabel yang mempengaruhi penyediaan lapangan kerja seperti jumlah, unit usaha, sifat usaha, intensitas, harga, dan sebagainya. Dan yang kedua ada variabel diversifikasi usaha seperti pangsa pasar, pertumbuhan usaha, variasi usaha, dan land use business. Setelah tadi variabel-variabel yang mempengaruhi, berikut adalah program-programnya. Untuk program dari peningkatan lapangan kerja sendiri meliputi skema kredit yang tepat, pola manajemen usaha, pemberdayaan SDM atau sumber daya manusia seperti training, dan sebagainya. Untuk program peningkatan diversifikasi usaha seperti pemberian keterampilan, pengetahuan tentang teknis dan pengelolaan usaha, dan sebagainya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang kedua terkait revitalisasi, yaitu Semarang Kota Lama. Kenapa kita Semarang terus? Karena kita cinta Semarang. Ayo, kita di next. Oke, Semarang Kota Lama itu ada di Kelurahan Bandar Harjo, di Kecamatan Semarang Utara dengan luas sekitar 31 hektar. Batasnya itu dibatasi oleh batas fisik, yaitu Kali Semarang di sebelah barat, lalu ada Jalan Stasiun Tawang di sebelah utara, Jalan Ronggo Warsito di sebelah timur, dan Jalan Agus Salim di sebelah selatan. Nah, di kanan ini ada ilustrasi situs Kota Lama dan beberapa situs cagar budaya lainnya di Kota Semarang. Mungkin bisa di next. Nah, sejarah dan fungsi awal. Jadi awalnya Kota Lama ini dibangun sama VOC setelah penyerahan Semarang oleh Amangkurat II. Jadi Amangkurat II ini minta bantuan VOC untuk menumpas pemberontakannya Trunojoyo tahun 1678. Nah, waktu setelah diserahkan, Belanda ini atau VOC waktu itu langsung ngeplot si Kota Lama ini sebagai pusat militer berbenteng. Dibangun benteng dengan segi 5 seperti yang dilihat di foto paling kiri atas. Nah, setelahnya tahun 1700-an dia mulai berekspansi karena di situ kan ada permukiman warga Belanda sipil ya. Nah, itu terus bertambah penduduk, semakin bertambah juga yang ada di sana. Akhirnya banyak pemukiman-pemukiman, lalu ada gedung pemerintahan dan perkantoran tambahan di luar si benteng Belanda itu. Kalau sekarang urban sprawl kali ya. Nah, lalu tahun 1740 sampai 1743 ada geger pecinan, yaitu perlawanan rakyat keturunan Cina dan juga pribumi yang melawan Belanda. Nah, karena di situ banyak chaos, akhirnya Belanda ini memutuskan pada tahun 43 untuk memfortifikasi atau membentengi keseluruhan kawasan kota. Jadi benteng yang segi 5 itu yang kecil udah dihilangin, diganti sama yang lebih gede, mencakup seluruh kawasan. Nah, lalu tahun 1824 setelah VOC berganti ke Hindia Belanda dan Semarang sudah jauh lebih berkembang,
karena benteng ini menghambat fungsi kota ya, perkembangan kota, makanya oleh Hindia Belanda itu dihilangin, dibongkar fortifikasinya dan diganti jadi nama-nama jalan. Jadi si benteng tadi itu dijadiin jalan. Nah, nama-nama jalannya itu menyesuaikan si lokasi benteng itu. Nah, jadi fungsi awalnya fungsi pusat kota kekuasaan VOC sampai Belanda di Semarang. Mungkin bisa di next. Nah, sekarang permasalahannya apa di zaman sekarang? Kalau tadi yang dipaparin sama DJ sama Adila itu di tahap identifikasi, yaitu ada vitalitas kawasan yang berkurang dan degradasi lingkungan. Selain itu produktivitas ekonominya pun sudah jauh berkurang dibanding yang dulunya itu jadi pusat pemerintahan. Nah, alasannya kenapa? Pertama, karena degradasi lingkungan terletak pada kawasan rendah dekat pesisir Laut Jawa dan mengakibatkan kawasan ini sering dilanda banjirop. Kalau kalian pernah turun di Semarang Tawang, itu kan stasiun sering banget kena banjirop ya. Nah, itu di situ banget ada kota lama, yang kota lamanya itu sendiri sering terendam banjir. Nah, lalu pergeseran pusat kota setelah kemerdekaan menuju selatan kota lama. Jadi membuat fungsi awal yang jadi pusat kota itu ditinggalkan. Nah, lalu yang terakhir, karena tadi sering banjirop, terus udah ditinggalin, akhirnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas juga di sana semakin minim dan semakin tidak layak. Akhirnya menjadi kota yang tanda kutip mati. Mungkin bisa di next. Nah, lalu tantangannya adalah pemanfaatan kawasan cagar budaya itu sulit karena terhambat oleh status cagar budaya yang harus dipenuhi persyaratannya. Seringkali mungkin Pananda juga pernah ngomong kalau cagar budaya itu kan akhirnya jadi peninggalan Belanda yang terlalu berat untuk mereka bawa pulang, akhirnya nyusahin kita. Nah ya, jadi kenapa? Karena perlunya banyak persyaratan ini, akhirnya cagar budaya itu kebanyakan hanya bisa dilestarikan, tapi nggak mempunyai kebermanfaatan. Nah, padahal ruang kota itu kan semakin terbatas, dan tiap jengkalnya itu semakin kritikal dalam menjawab kebutuhan ruang penduduk kota yang terus bertambah. Nah, jadi bagaimana kalau caranya kota Semarang ini untuk tidak hanya melestarikan, tapi juga memanfaatkan peninggalan-peninggalan penjajah kita ini? Mungkin bisa di next. Oke, yang pertama dilakukan itu Pemkot Semarang ini bekerja sama, berkoordinasi dengan Pemprov Jateng, Depdagri, dan juga Kementerian PUPR. Yang pertama itu dengan membereskan masalah dasar yang sederhana untuk diatasi namun mempunyai implikasi besar. Yaitu seperti yang tadi dijelaskan oleh Radia kan semakin sering berkembangnya kota, makin banyak kota-kota yang tidak tertata itu bermunculan. Nah, kalau di Kota Lama Semarang ini banyaknya PKL ilegal dan juga permukiman kumuh di sekitar kawasan Kota Lama. Nah, itu ditata ulang. Lalu setelah itu karena punya riwayat banjir yang serem juga nih si Kota Lama ini, dilakukan perbaikan drainase sebagai mitigasi banjir. Mungkin bisa di next. Nah, yang kedua ini menurutku yang paling menarik. Kemarin aku sempat ke Semarang, diajak sama Bayu. Nah, di situ banyak banget bangunan-bangunan cagar budaya di sana yang udah beralih fungsi menjadi fungsi yang modern. Itu yang pertama bisa dilihat ada Starbucks di situ di bangunan Belanda, lalu ada bar dan distro di Gedung Spiegel yang tadinya tuh gedungnya orang-orang Belanda jualan pakaian. Lalu juga ada Holy Wings di sana. Bayangin Holy Wings tapi kayak di bekas gudang Belanda tua. Lalu juga ada Oyo yang nuansanya sangat Belanda zaman dulu banget dan ada toko ramen mewah di sana. Nah, jadi strategi Semarang yang kedua itu adalah bekerja sama dengan sektor swasta karena si Semarang ini nggak bisa untuk merevitalisasi dan merehabilitasi semua bangunan itu sendiri. Akhirnya karena bakal sangat mahal banget biayanya, itu dia bekerja sama dengan swasta. Jadi nanti swasta yang ngebenerin dan nanti mereka yang bakal punya izin untuk memanfaatkan si bangunan tersebut. Nggak mesti sama dengan fungsinya di zaman dahulu kala, karena kan pasti produktivitas ekonomi sudah jauh berbeda ya kebutuhannya. Jadilah sekarang fungsinya jadi modern-modern. Dan kalau kemarin ketika saya ke Semarang itu rame-rame, Starbucks rame, lalu gedung resto dan distronya rame dan lain sebagainya. Mungkin bisa di next. Nah, oke. Lalu yang ketiga itu melakukan pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan perekonomian. Nah, yang ini dilakukan oleh pemerintah. Pemkot Semarang ini bekerjasama dengan Kementerian PUPR karena ada beberapa bagian drainase dan utilitas lain itu yang masih punya haknya PUPR. Nah, vitalitas ini perlu untuk diraih dengan cara peningkatan
sarana dan prasarana penunjang. Karena mereka akan ya jadi sebagai landasan gitu untuk kegiatan ekonomi lainnya berkembang di atasnya, dan juga tentu memberikan kenyamanan bagi para pengunjung sehingga wisatawan bisa terus datang ke Kota Lama Semarang. Mungkin bisa di next. Nah, ini ada overview proyek-proyek revitalisasi di Kota Semarang ya. Ada penambahan penerangan jalan. Jadi sekarang Kota Lama Semarang udah nggak gelap lagi kalau malam-malam. Lalu juga ada perbaikan menggunakan material yang khas dengan zamannya. Jadi arsitekturally correct. Lalu ada juga jalur pedestrian yang ramah disabilitas. Kalau di zaman Belanda sana kan orang masih nggak peduli ya sama orang-orang disabilitas. Jadi sekarang ditambahin. Lalu juga sirkulasi jalannya sekarang lebih tertata. Ada yang dibuat satu arah, ada yang dibuat nggak boleh ada kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Mungkin bisa di next. Nah, lalu langkah terakhirnya itu adalah penguatan branding. Kalau kotanya udah bagus, udah ada upaya untuk meningkatkan, kan itu sia-sia kalau nggak ada orang yang mau ke sana. Nah, jadi caranya itu dengan penguatan branding, itu dengan yang pertama pembangunan ikon kawasan, yang mana di sini merupakan museum Kota Lama, yang bentuknya kayak benteng segi 5 yang dulunya awal banget ada. Dan lalu juga ada penyelenggaraan berbagai kegiatan untuk mempromosikan Kota Lama. Jadi kegiatan itu ada di Kota Lama dengan tema-tema yang diusung oleh pemerintah dalam proyek revitalisasi Kota Lama. Mungkin bisa di next. Nah, lalu dampaknya apa sih? Tadi kan udah upaya-upayanya nih. Ini dampak yang pertama itu dari penelitian Anandia Givari dan Santi Paulia, yaitu pengaruh revitalisasi terhadap pola ruang Kota Lama. Dan ternyata sangat berpengaruh. Jadi sebelum revitalisasi, Kota Lama ini sangat heterogen dalam penggunaan lahannya. Dia ada perkantoran, ada permukiman, ada perdagangan, ada ruang publik, ada pergudangan. Itu semua satu tumplek di area Kota Lama. Sedangkan saat setelah direvitalisasi, itu langsung jadi homogen. Itu dibagi ke dalam klasterisasi 5 zona fungsi. Dan sebagian besar permukiman itu tergusur atau direlokasi. Karena sebelumnya banyak permukiman-permukiman yang tidak berizin. Mungkin bisa di next. Nah, lalu dari segala implikasi tadi ya, baik dari upaya yang dilakukan, lalu juga dari pola penggunaan lahan yang berubah, kira-kira apa sih pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat? Ini menarik. Jadi revitalisasi yang dilakukan di kawasan Kota Lama Semarang ini mampu menciptakan sasaran revitalisasi seperti meningkatnya nilai kawasan, meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana, lalu juga lingkungan, seperti jalannya, lalu airnya sekarang udah bersih, drainasenya udah nggak sesering dulu banjiropnya, walaupun masih banjirop. Lalu dari segi sanitasi dan persampahan juga sekarang udah asri, dan yang sudah pasti terciptanya pelestarian aset warisan budaya. Karena sekarang bangunan-bangunannya itu udah bagus, udah nggak gerwak-gerwak lagi, dan lain sebagainya. Jadi untuk masalah vitalitas kawasannya sudah cukup baik ya untuk menjawab itu. Nah, namun berdasarkan hasil temuan studi yang dilakukan oleh Lita Johan dan Santi Paula ini, ditemukan bahwa revitalisasi yang dilakukan ini cenderung membuat kondisi ekonomi masyarakat menurun. Jadi berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bagi masyarakat yang tinggal, adanya proses revitalisasi ini berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kondisi mata pencaharian mereka, tingkat pendapatan, dan kemampuan harga sewa lahan. Ini kan berarti menjelaskan bahwa Kota Lama ini terjadi gentrifikasi. Orang-orang yang dulunya kerjanya di situ, lalu tinggalnya di situ, karena revitalisasi, dia nggak bisa kerja di situ lagi. Karena tadi kan, udah pasar kerjanya itu udah beda sama yang dia sebelumnya lakukan. Dan permukiman-permukiman yang sedikit kumuh tadi kan sudah tergusur, akhirnya mereka harus jauh pindah. Nah, ini memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian mereka. Sedangkan untuk bagi masyarakat yang punya usaha, jadi memang masyarakat-masyarakat kaya yang punya usaha di sana, mereka sangat terbantu dengan revitalisasi. Tetapi yang menarik adalah mereka pun merasa bahwa tingkat pendapatannya itu turun dengan adanya proses revitalisasi. Seperti yang bisa dilihat dari tabel. Jadi hanya menjawab dari segi kebagusan kawasannya, degradasi lingkungannya sudah tidak terjadi, tapi bagi masyarakat yang tinggal di sana sendiri itu ternyata malah negatif gitu. Walaupun Kota Lama ini sekarang sudah bagus banget. Nah, kita jadi sampai ke suatu pertanyaan terakhir. Mungkin bisa di next. Nah, jika berkaca pada studi kasus di Kota Lama Semarang,
jelas revitalisasi ini kan hanya dilakukan untuk pemerintah mendapatkan sumber pemasukan baru melalui wisatawan atau tourism. Hal ini dikarenakan menurut penelitian yang dilakukan terdapat indikasi revitalisasi ini sukses meningkatkan kualitas kawasan, tetapi malah memikirkan masyarakat dan bahkan berdampak negatif pada kemampuan ekonominya. Nah, padahal kan tadi kalau yang dijelasin sama Radia, tujuan revitalisasi itu kan salah satunya keadilan sosial. Jadi, apa yang sebenarnya salah dari kasus revitalisasi Kota Lama Semarang, dan apa memang harus ada yang dikorbankan? Dan terakhir, jika harus ada yang dikorbankan, siapa yang harus dikorbankan? Karena pertanyaannya jadi, revitalisasi ini sebenarnya untuk siapa? Oke, di next. Nah, terima kasih. Mawar itu merah, melati itu putih, masa depanmu cerah jika punya seorang kekasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.